Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwar dan juga para santri Pondok Pesantren Al-Munawwar Kuncin dan Bojonegoro, Jawa Timur yang berbahagia pada kali ini, kami akan menjelaskan tentang pentingnya masalah haid. Di sini kami merangkum masalah haid dan kami beri judul Hadzatun Niswah Linurir Rahmah, mengalirnya darah jalan menuju kasih sayang. Kenapa kami kasih nama Hadzatun Niswah Linurir Rahmah? Karena pasti kami terinspirasi dari nama beliau, Ibu Nyai Hajah Nurul Rahmah. Para santri dan para alumni Pondok Pesantren Al-Munawwar, kali ini kami akan membahas tentang haid. Kami bagi ada 6 bab. Yang pertama, masalah pengertian dan definisi, tinjauan dan lain-lain. Oleh karenanya perlu diketahui bahwa yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa hukum belajar haid itu bagaimana. Di dalam kitab Iqna juz 1 halaman 367 disebutkan bahwa hukum haid itu yang pertama fardhu ain bagi wanita yang baligh. Kemudian ada hukum fardhu kifayah bagi laki-laki. Itu disebutkan dalam kitab Iqna juz 1. Kemudian juga perlu diketahui bahwa sebutan wanita haid itu banyak sekali. Di antaranya ada yang namanya haid, ada yang namanya makhid, ada yang namanya makhot, ada Thompson, banyaklah, ada firok, alda, duhak, kemudian ada nifas, ada i'sor. Itu disebutkan di dalam kitab Barmawi halaman 225. Oleh karenanya yang perlu diketahui bagi santri ataupun alumni Pondok Pesantren Al-Munawwar, khususnya umumnya bagi masyarakat umum, bahwa yang mengalami haid itu tidak hanya kaum wanita, tetapi juga ada dari hewan-hewan yang lain. Di antaranya adalah kelelawar, ada kelinci, ada unta, cicak, kuda, dobuk, banyaklah. Ada anjing juga. Itu makhluk yang mengalami haid di muka bumi ini. Kalau masalah dalil tentang haid itu ya jelas di surat Al-Baqarah disebutkan ayat 222, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang masalah haid. Qul huwa adza, katakanlah bahwa haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu yang namanya kotoran perlu dibersihkan.
fa idza tatoharna ya fatuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika sudah suci barulah mereka itu kaum perempuan itu dicampuri. Itu di Al-Qur'an disebutkan ayat surat Al-Baqarah ayat 222. Kalau menurut hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih disebutkan hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Haid ini merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk para cucu-cucu wanita Adam. Oleh karenanya jangan heran kalau memang wanita sudah dinas itu sudah mengalami haid atau dijatah sama Allah sebagai orang-orang yang pernah mengalami haid atau menstruasi. Kalau kita lihat selanjutnya, ya ini adalah tinjauan historis asbabun nuzul. Pada masa jahiliyah dulu, haid itu, menstruasi itu dianggap sesuatu yang sangat menjijikan dan harus dipikul sendiri oleh kaum wanita. Begitu juga pada masa itu orang-orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang mengalami haid. Kalau disebutkan di dalam kitab Tafsir Shawi, ini Tafsir Shawinya, halaman 143 disebutkan bahwa asbabun nuzulnya was'alunaka 'anil mahid niki ruwiya Muslim wa Tirmidzi an Anasin annal yahuda kanu idza hadatil mar'ah minhum lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Memang pada masa itu orang-orang Yahudi benar-benar tidak memperlakukan secara manusiawi, tidak memperlakukan secara adil terhadap istrinya yang sedang mengalami haid. Salah satu asbabun nuzul memang seperti itu. Kemudian mereka juga orang-orang Yahudi mengusir dari rumah, tidak mau mengajak tidur, tidak mau makan bersama, yang semuanya itu sangat melecehkan bagi kaum wanita. Sementara orang-orang Nasrani mempunyai kebiasaan naudzubillah min dzalik menggauli istrinya di kala waktu haid. Itu juga disebutkan di dalam Hawil Kabir halaman atau juz 1 halaman 465. Mungkin itu teman-teman semuanya, alumni santri dari Pondok Pesantren Al-Munawwar khususnya dan umumnya simpatisan atau yang mendengar, yang melihat video kali ini, mungkin minggu depan kita akan membahas terkait masalah definisi haid atau tanda-tanda yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi. Ihdinas siratal mustaqim wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.